Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Fety Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, jadi kali ini aku mau bagi keseharian aku ya teman-teman. Bukan keseharian tapi rutinitas aku, lebih tepatnya ini tuh di malam hari. Jadi tadi seharian itu air nggak keluar, aku nggak masak. Nah, ini untuk malamnya pun aku cuma beli aja di luar ya. Aku cuma beli mie goreng, ini satu porsi aja ya teman-teman, harganya 11.000. Ini kalau orang Pekalongan pasti tahu, belinya di daerah Binagria itu harganya 11.000. Nah, setelah aku selesai makan sama Pak suami sama kakak Dava, ini dilanjut ya teman-teman. Ini jam setengah 10 lebih, itu air tuh baru mulai keluar dan aku udah mau beberes rumah aku. Jadi siang tadi cuma beli bakso, terus malamnya ini aku beli lagi ya teman-teman. Jadi aku tapi belinya itu tetap yang sesuai budget aja. Nah, lanjut ya teman-teman, ini tadi kan udah makan. Kalau kakak Dava itu udah makan pakai telur gitu ya. Ini aku sama Pak suami satu bungkus itu barengan gitu ya teman-teman, dan itu pun masih sisa. Nah, sebelum ada yang komen nih, kok makan mie sama nasi? Ya biarin ya teman-teman. Biar kenyang aja gitu. Memang sih sebenarnya nggak bagus, tapi ya biar afdol aja gitulah kan. Kalau nggak makan nasi itu kayak kurang kenyang aja. Nah, kalau pakai nasi kan walaupun minyak sedikit itu kan alhamdulillah udah kenyang ya teman-teman. Setelah itu aku nyuci baju sambil aku mau nyuci piring ya. Ini tuh cucian piring seharian. Jadi aku tuh gemes banget beberapa hari kemarin air itu nggak nyala, karena memang masih ada perbaikan jalan. Jadi kan di Pantura tempat aku tinggal itu masih ada perbaikan jalan ya teman-teman. Terus buat got itu juga lagi dibenerin, mungkin kan pipanya itu ada yang kekeruk. Nah, akhirnya jebol gitu ya, bocor, jadi airnya itu nggak sampai naik. Dan di sini aku menggunakannya airnya air Pamsimas ya teman-teman. Pamsimas kalau orang Jawa Barat biasanya nyebutnya itu jet pam gitu. Untuk biaya per bulannya itu murah banget ya teman-teman, nggak sampai 50.000. Makanya di anggaran aku itu aku cuma kasih budget 35.000. 35.000 itu pun kadang masih sisa. Seperti bulan kemarin aku cuma bayar air itu 24.000 gitu. Nah, kali ini aku nyuci piringnya itu di bawah aja ya teman-teman, karena kan airnya itu belum nyampe di atas. Jadi aku nggak bisa nyuci piring sambil berdiri gitu, jadi aku taruh aja boyong ke bawah. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri airnya tuh kecil banget, walaupun ini taruhnya di bawah. Ini aja keluarnya kecil ya teman-teman, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, masih ada air. Jadi kalau menurut aku air tuh bener-bener penting banget ya. Nah, jadi ini aku langsung ngebut aja buat cuci piring nih. Asli ini tuh banyak banget ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau menurut teman-teman ini kurang bersih, tempatnya di bawah itu mohon maaf banget, tapi menurut aku ini tuh udah bersih. Dan itu untuk bagian bawahnya itu kan kelihatan kotor-kotor gitu ya teman-teman. Jadi kan sebelum aku pakai Pamsimas, aku itu pakai air sumur. Nah, itu untuk air sumur punya rumahku itu bener-bener bau ya teman-teman. Jadi bau kayak bau besi itu, terus warnanya kuning. Kalau didiemin itu nanti kayak ada minyaknya itu atasnya. Akhirnya aku memutuskan untuk pasang Pamsimas ini ya teman-teman. Setelah aku punya anak yang kedua, itu aku buat pasang Pamsimas. Nah, sebenarnya dulu itu aku pakai PDAM, jadi asli bawaan dari developer itu PDAM ya teman-teman. Nah, jadi dulu awalnya aku masih lancar-lancar aja untuk bayar PDAM kayak gitu ya teman-teman, masih bisa kehandle semua. Terus akhirnya pada saat itu yang aku cerita di video sebelumnya ya teman-teman, setelah aku terlilit riba itu, jadi aku tuh nggak bisa bayar PDAM ya teman-teman. Jadi aku tuh nunggak karena memang buat makan. Jadi aku hutang itu bukan buat neko-neko, buat makan gitu. Nah, tapi yang namanya hutang itu kan nggak berkah gitu ya teman-teman. Jadi walaupun buat makan itu bawaannya itu kurang aja. Nah, akhirnya disitulah aku mulai
belajar banyak bersyukur gitu ya. Jadi sekarang walaupun aku dengan penghasilan sedikit, makan seadanya, aku tuh jauh-jauh lebih bersyukur. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sekarang itu menjadi lebih berkah gitu ya. Jadi banyak sisanya, rezeki datang di mana aja kayak gitu. Jadi sambil aku nyuci piring, di sini aku juga ngisi termos ya teman-teman. Jadi setiap malam itu aku ngerebus air biar besok pagi kalau bikin kopi untuk Pak suami itu enak ya, tinggal langsung tuang aja. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik video ini. Terus buat teman-teman yang selalu support aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Dan buat kalian yang mau follow Instagram aku, itu bisa banget kalian langsung aja follow di @fetty_ira36. Buat kalian yang mau sharing, mau tanya-tanya, itu bisa, silahkan ya teman-teman. Ya, walaupun terkadang aku balesnya lama atau belum sempat bales, itu mohon maaf ya teman-teman, harap dimaklumin aja. Tapi insya Allah pasti bakalan aku bales satu persatu semuanya. Nah, terus kemarin juga ada teman yang tanya nih, Mbak, gimana sih caranya biar cepet dimonet kayak gitu. Kalau menurut saran aku ya teman-teman, kita itu rajin upload aja. Kita upload setiap hari itu bisa menambah view, nanti jam tayangnya itu juga cepet ya teman-teman. Setelah itu gimana cara ngajuin monet? Kalau ngajuin monet itu mah kalau kita udah memenuhi syarat, nanti lewat Chrome itu kita kelihatan dari monetisasi itu ya teman-teman, nanti langsung ada tombolnya itu pengajuan monet kayak gitu, itu diklik aja terus diikutin aja langkah-langkahnya. Insya Allah itu cepet ya teman-teman, karena aku juga di monet itu cuma sehari itu alhamdulillah udah monet. Nah, tapi untuk perjuangan aku sampai di titik monet itu juga lama. Jadi aku itu nggak cepet, dulu kan aku bekerja ya teman-teman, bekerja yang ngurus rumah, ngurus anak, jadi aku nggak bisa terlalu fokus gitu ke YouTube. Aku kadang upload, kadang enggak kayak gitu. Itu lama banget, aku 6 bulan baru di monet. Setelah di monet aku itu juga nggak langsung terima gaji ya. Jadi kan setelah di monet itu dipikir gampang ya teman-teman, tinggal ngumpulin dolar. Ternyata ngumpulin dolar sama ngumpulin jam tayang itu lebih mudah di pengumpulan jam tayang. Jadi 7 bulan setelah di monet itu aku baru terima gaji ya teman-teman. Dan itu aku alhamdulillah ya, aku tuh bersyukur banget karena itu kan di luar dari penghasilan aku, ibaratnya itu tuh bonus ya, jadi itu kan bisa masuk ke tabungan aku. Nah, jadi banyak teman-teman yang setelah di monet itu malah berhenti ya, karena memang susah banget buat ngumpulin buat ngumpulin dolar ya teman-teman. Mohon maaf, itu memang susah untuk ngumpulin dolar, tapi tergantung lagi kalau kalian rajin upload terus view kalian itu banyak ya, insya Allah dolar pun juga semakin cepat gitu. Kalau menurut aku, semisal kalian ada waktu, rajinlah upload setiap hari itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena itu buat menambah yang belum dimonet, buat menambah jam tayang. Terus kalau udah dimonet itu bisa menambah dolar. Pokoknya semangat aja terus. Nah, setelah beberes selesai, udah aku bersihkan semua ya teman-teman, area sink sama area bawah aku itu walaupun udah aku sikat tetap aja seperti itu ya, karena memang udah terlalu membandel. Setelah itu aku udah capek ya teman-teman, terus aku minum UC dulu buat stamina aku gitu ya. Karena aku kalau mau sakit aku minum UC itu jadi nggak jadi sakit gitu. Nah, begini kondisi dapur aku. Dan ini udah jam setengah 11 ya teman-teman, setengah 11 lebih. Nanti aku beresin piringnya besok pagi aja. Nah, ini udah mati lampu dan anak-anak udah pada tidur. Dan Pak suami masih mainan HP ya, aku juga mau tidur. Nah, jadi aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.